Solo. Wayang Solo. Sama kayak gini. Yang aku agak kaget beda itu wayang goleknya. Setelah aku tahu yang versi Sunda itu. Itu Pak, ini kan Semar, Bagong, Petruk kan? Kalau ini aku majuin boleh nggak? Boleh, Pak. Supaya lu lebih deket ke meja. Lebih nyaman aja. Ya. Bisa, Pak. Wayang wedok kayak mobil gak? Iki toh wedok toh. Wedok. Ono susune. Oh, rakyat tak sok ini. Yang opening Sunda. Ini boleh diminum beneran? Ini aku juga, bentar aku juga nggak pas ini kursinya. Air putih. Gak apa-apa. Aduh. Kurang maju ya? Kurang maju. Jenenge sampean sapa nang podcast? Mustaqim. Enggak, di podcast sama. Gus Kim. Gus Kim. Oke, Gus Kim. Ya, Mustaqim wis ngerti aku. Lanturan, Pak. Ngelantur kita. Oh, lanturan dari ngelantur. Ngelantur. Oke. Yo pas nek ngono. Lanturan, ngelantur mudah-mudahan relevan. Ya, ya, ya. Biar enggak memakan tempat. Ya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Bagus jadi Biar Oh, iya. kelihatan malah bagus. Oh, oke. Ya. Halo, kembali lagi di Lanturan. Ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Jangan lupa like, subscribe, tanya juga boleh. Boleh Ngomong langsung. narasumbernya istimewa hari ini. Nah, betul sekali Gus Kim, karena saat ini, siang hari ini kita sudah hadir seseorang yang sangat istimewa, yang dikenal sebagai budayawan. Oh, macam-macam. Batejo. Buayawan kalau kata Farhan. Bukan buayawan. Farhan wali kota Bandung, halo Bandung. Dia bilang ini bukan budayawan, ini buayawan. Cocok, aku lebih senang. Iya. Matejo, sehat. Bang itu. Alhamdulillah. Ini Mustaqim ini Mbah Gus Kim ini mengingatkan saya kepada Apa? debat yang lama. Ihdinas syiratal mustaqim. Jadi banyak orang bilang tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Berarti lurus dong ya? Enggak, ada kiai yang saya lebih cocok. Mustaqim itu bukan jalan yang lurus, tapi dimanapun jalan kita tegak. Oh. Kita tegak lurus. Karena kalau jalan lurus itu malah membosanin. Jalan lurus itu boleh jalan begini, tapi di setiap jalan kita tegak. Itu mustaqim. Berarti walaupun jalannya berkelok-kelok, kalau kitanya lurus, berarti kita tetap bisa Bukan berdiri kitanya tegak. bertegak, Kita iya. tegak, kita bisa jadi orang lurus gitu. Orang lurus itu nggak menarik. Nggak menarik? Rama itu orang lurus. Membosankan ya. Rama di wayang itu. Iya. Jujur, nggak pernah selingkuh, nggak pernah apa. Tapi bosen. Sinta bosan kan? Akhirnya minta ditawan sama Rahwana kan? Rahwana. Cuman perempuan kalau ditanya memang selalu kamu pengennya punya apa? Punya suami yang lurus. Yang setia. Pasti ngomong itu. Tapi perempuan tidak tentang yang diucapkan. Perempuan selalu tentang Yang dirasakan. Iya. Wih, bener dong, kan perempuan. Ya. Ya. Tapi gini Cocok makanya buayawan. Bukan budayawan. Mbak Tejo, kalau ngelihat Indonesia saat ini berkelok-kelok Waduh, berat apa ini, lurus sih berat, Mbak berat. Tejo? Berat ini sebentar sebelum Apa? Sebelum ke sana? kesana ini saya tertarik dengan wayang yang dibawa sama Mbak Tejo ini. Ini maksudnya apa ya? Ada Petruk Petruk. yang sering disebut Petruk dadi ratu. Nah, Yang sama sering satu lagi. untuk nyandir Jokowi. Betul. Jadi dari orang nggak apa-apa terus jadi ratu ini Petruk. Petruk. Karena mirip Petruk maksudnya Mbak? Kalau menurut Buddha hidungnya makin panjang setiap kali dia Itu bohong. Pinocchio. Itu Loh, kan Pinocchio. Hampir Sukiji itu. Pak. Iya, Ya, sama. Sama. ya. Sama, gitu juga ininya. Petruk jadi ratu. Katanya, tapi kan saya nggak. Aku kan budayawan, buayawan. Buayawan. Nggak ngomong, Nggak ngomong ke politik nggak juga. ngomong soal politik. Oke. Bahkan nggak Gak usah kenal. ngomong politik Bang, ngomong Jokowi aja. Ah, iya. Ini Bagong. Bagong. Kalau ini karakternya gimana nih, Mbak? Kalau ini Karakternya siapa Pak? Bagong.
Tapi soal karakter nanti aja kalau ada omongan yang cocok Oh, pas gitu. kita ngelantur cocok. Oke, ya ini gitu. Bagong. Nah, tadi soal berkelok-kelok. Tunggu, Iki dulu dong, Iki. Ini kan ada aku perempuan. Ini Cynthia. Cynthia Rompas bukan ini? Cynthia Rompas. Cynthia atau Sinta, Bah? Ini bisa, iya. Hihi, oke, ini dekat Jadi- aku berarti ini. Jalan berkelok-kelok. Ya, tadi Oke. pertanyaannya, apakah jalan berkelok-kelok? Indonesia Menurutku ya, kalau enggak, aku pernah ngeliat foto Cynthia, jalan yang lurus sekian kilometer terus, lu ngelihat aja kita udah pengen bunuh diri. Karena Serius. bosennya ya? Bosen. Jelek-jelek gini, saya orang teknik sipil juga loh. Pelajaran saya di teknik sipil, Ya. itu Cynthia, kalau kamu bikin jalan raya, nggak boleh lurus terus. Kalau ada jalan raya lurus, berarti ada masalah dengan pembebasan tanah. Mungkin yang sini nggak mau ya. Iya. Karena jalan itu harus begini, supaya pengemudi tidak ngantuk. Makanya kalau jalan yang lurus kadang banyak kecelakaan di situ ya, Mbak Tejo ya? Ya, amit-amit ya. Makanya tapi kadang-kadang pembebasan tanah kan susah. Makanya, jadi kalau Ini kalau konteksnya kita kaitkan dengan kondisi Indonesia hari ini, apakah Mbak Tejo ingin mengatakan bahwa seharusnya yang memang ideal yang seperti ini gitu loh? Yang Kita berkelok-kelok. berkelok-kelok misalnya dalam berbangsa. Misalnya dulu era Orde Baru misalnya, terus era reformasi, terus sekarang sempat era Jokowi, kita anggap era sendiri ya. Terus sekarang misalnya dianggap balik lagi mau ke era sebelumnya misalnya, apakah itu yang menurut Mbak Tejo memang ya secara memang harusnya seperti itu, ada dinamika? ya ada dinamika, dan dinamika yang saya tawarkan, Gus Kim, ada nggak pemimpin yang bisa mengambil sebagian dari Soekarno dan sebagian dari Soeharto? Udah cukup dua itu aja, pimpin Indonesia ke 2025. Prabowo mampu nggak ngambil Soekarno yang mempersatukan seluruh Kan dia ini? selalu mengidentifikasikan seperti Soekarno. Enggak, ini Soekarno kecil, tapi mampu nggak otoriter kayak Soeharto juga. Sorry Rocky Gerung, sorry Mas Akbar Faisal, sorry Mas Refli Harun, dan sorry semuanya yang mewakili demokrasi. Dengan segala hormat, menurut saya rakyat Indonesia hanya bisa dipimpin oleh pemimpin otoriter. Kenapa? Kenapa? Kan ini zaman Kenapa, Mbak? demokrasi. Zaman demokrasi itu kan yang ngasih pengertian, yang ngasih ekspor Amerika. Kamu kira ekspor Amerika paling mematikan Google? Google itu sekarang Mark Zuckerberg beli rumah, dihapus tuh dari map Google. Dia sendiri menghapus. Tapi rumah kita ada di map Google. Ya. Rumahnya Mark Zuckerberg sendiri yang baru Nggak ada. 350 miliar itu, Nggak ada. tiba-tiba nggak ada. Berarti kan enak. Nah, tapi bukan itu ekspor yang paling mematikan. Ekspor yang paling mematikan dari Amerika adalah demokrasi. Kenapa, Mas? Demokrasi itu hanya bisa dijalankan kalau 80% orang sudah terdidik. Jadi artinya Ya sorry, Indonesia pasti belum habis terdidik. ini kalian akan dikritik. Enggak, kita kan sih nggak dikritik, yang dikritik yang ngomong gitu. Tapi Kita kan dampingin aja, Mas Kim. faktanya, kita harus dibentak baru bisa kerja. Oke. Kenapa? Itu Karena mentality manusia Indonesia gitu maksudnya. Aku nggak berani ngomong. Karena kalau itu dibilang mentality kita, aku takutnya kita mendegrade sejarah. Mendegrade. Oke. Karena misalnya pendidikan tertua di India, enggak juga. Waktu itu ada di Sriwijaya. Orang-orang Sriwijaya bahkan belajar Buddha di Sriwijaya. Bukti itu. Kita enggak masuk budaya tulis, enggak. Di sejak Pararaton dan lain sebagainya aja banyak prasasti-prasasti tertulis. Berarti kita sudah ada budaya tulis. Oke. Makanya saya nggak berani ngomong. Tapi mungkin itu pernah besar, terus dikecilkan sama penjajahan, terus jadi bermental begini. Mungkin loh ya, aku nggak tahu. Tapi Itu perlu coba kalau sejarawan. balik lagi, kenapa harus pemerintah yang otoriter? Apa karena karakter masyarakat kita, atau karena memang menurut Mbak Tejo 80% masyarakat kita belum terdidik, Belum siap belum berdemokrasi. siap berdemokrasi? Kenapa aku sekarang nggak rajin nge-tweet? Di tweet itu begini saja. Aku nge-tweet A, dikominin B, dia ajak debat soal C.
Kalau nggak diladenin, dimaki-maki kita. Artinya dia mencerna tweet aja nggak bisa. Gitu loh, mencerna tweet aja nggak bisa. Padahal cuma berapa baris ya. Misalnya apalah, coba kamu ngomong deh, kamu ngomong soal, coba kamu nge-tweet, coba, misalkan nge-tweet, coba. Mau kemana bangsa ini 5 tahun ke depan? Ya 5 tahun ke depan memangnya harus mikirin bangsa ini, gitu loh. Lebih baik mikirin kita jadi nikah atau enggak, gitu. Gitu. Nggak nyambung. Terus kita diajak, gimana Cynthia, pendapatmu soal pernikahan, ya gitu. Nah, Bagaimana kita ngajak demokrasi masyarakat seperti itu? tapi kan itu karena gini loh. Ketika Fahri Ahmad ngomong, tidak di komenin omongannya Fahri Ahmad, tapi omongan dia ketika dia keluar dari partai PKS. Fahri Hamzah. Fahri Hamzah kok Fahri Ahmad. Nah, itu namanya nggak ada hubungannya. Bagaimana kamu mau berdebat sama kayak gitu? Ya karena mungkin dalam konteks Rocky pragma Gerung kan- ngomong bla 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 bagus, ditanya soal kenapa nggak nikah. Nah, Nggak connect. nggak nyambung Nggak gitu relevan. kan. Nah itu Mau perspektifnya ditanya yang berbeda. kenapa Rocky Gerung mau bertemu sama Sumi Dasko, gitu loh. Ya. Nah, Tapi pertanyaannya, Mbah, kalau memang Rocky Gerung kenceng, kenapa mau diajak berunding dalam tanda kutip? Jadi nggak usah ditanya kenapa nikah, apa enaknya mendaki gunung. tapi gini, Mbah, kalau kita misalnya kalau menurut Mbah Tejo misalnya bahwa masyarakat kita belum siap untuk berdemokrasi, terus pilihannya adalah pemimpin yang otoriter, kenapa pilihannya tidak menyiapkan masyarakat kita, bukan memilih sistem politik yang lain misalnya? Itu yang dulu ingin diindikan sama Bung Hatta. Bung Hatta kan termasuk jangan dimerdekakan dulu, gitu loh. Dididik dulu masyarakat. Baru Bung Karno nggak sabaran udah. Saya nggak tahu jalan tengahnya apa. Tapi maksudku otoriter yang Yang gimana? Otoriter yang gimana? kayak Lee Kuan Yew gitu loh. Tahun 90 kalau kamu naik taksi, nanya soal politik mancing ke sopir dia. Gimana soal politik? Dia akan bilang, tanya Mr. Lee. Itu bukan urusan kamu. Di Singapura. Iya. Maksudku yang kayak gitu. Militer tapi memang untuk rakyat. Jadi menurut Mbak Tejo, Pak Prabowo udah tepat dong? Pak Prabowo katanya berani mati menghadapi korupsi itu Karena aja. katanya Pak Prabowo itu secara nasionalis sangat begitu kuat, bahkan jika dadanya dibelah merah putih. Iya, makanya ada Katanya Pak Prabowo. makanya ada rencana koperasi merah putih juga kan. Tapi saya tertarik tadi, Mbah, yang soal berani mati itu. Ya, merah putih di dadanya dan berani mati. Gak Katanya lama kemudian ada kasus pagar laut, kan udah Pak, nggak usah jauh-jauh Pak, berani mati nggak menghadapi pagar laut gitu. Gak lama setelah itu, nggak usah ke Antartika ya. nggak usah ke Antartika, di antara kita aja. Terus apalagi, berani mati nggak ngadepi korupsi di Pertamina? Iya, Gitu. iya. Yang saya tahu Cynthia, yang saya tahu, yang nggak bisa dilokalisir itu kanker. Walaupun sekarang ada, katanya kalau kankernya di mana gitu, nggak bisa dilokalisir di situ aja, tapi seluruh tubuh juga, katanya begitu, Ya. gitu, yang nggak bisa dilokalisir. Tapi kalau kasus, mestinya juga nggak boleh dilokalisir dong. Masa Pertamina ini cuman itu aja gitu loh? Ya. Hampir 1.000 triliun. Masa hampir 1.000 triliun nggak melibatkan? Bang, menurut Mas Tejo banyak pihak yang belum diungkap dalam kasus. Lah enggak, makanya saya cuma Pak Prabowo salut kalau mau berani mati. Satu muk batuk sanyari bumi kalau katanya orang Jawa tentohi nyowo. Satu muk batuk sekian ya. Sanyari bumi cuman sekian. Tapi kalau ini sudah masalah hak dan amanah, aku korbankan jiwa raga gitu. Satu muk batuk sanyari bumi tak tohi nyowo. Pak Prabowo aku tantang. Nggak usah ke Antartika, berani mati nggak ngadepin koruptor-koruptor di antara kita? Di antara kita. Berarti sampai saat ini belum ada yang bisa membuktikan, bukan gini ya, sampai saat ini belum ada sikap dan juga
apa ya, belum ada sikap dan Bukti, juga belum ada ya bukti. belum terbukti lah Pak Prabowo itu berani mati gitu. Harusnya bisa dibuktikan karena di Indonesia saat ini dari 300-an juta penduduk, sebelum ada orang-orang Gaza masuk 1.000 orang nanti ya, berarti kan Iya, penduduk iya. kita kan Iya, iya. 300 Tambah lagi juta, 1.000 ya. 1.000 orang dari Nah, Gaza, dari iya. Palestina. Baru Oke, lagi. nah aku ngomong apa aja? Ngomong Berarti apa? belum terbukti Pak Prabowo bisa Belum terbukti, mengungkapkan tapi Prabowo pernyataannya. satu-satunya yang potensial bisa membuktikan berani mati. Oh, Indikasinya apa? Puan nggak punya. Puan hanya pernah jadi mantu cucunya presiden. cucu dan anak presiden Mbak dong. Mega, Mbak Mega cuma jadi cucu anaknya presiden. Pak Prabowo Kan jadi presiden juga Bu Mega. presiden juga, Iya. tapi nggak pernah jadi menantu presiden kan? Dia pernah jadi menantu presiden. Tapi tunggu dong, itu Ntar kan dulu. status. Ya enggak. Ya ada hubungannya sama darah dong, sama statusnya menunjukkan bahwa hanya dia yang sebetulnya boleh berani mati. Bapaknya begawan ekonomi. Ya. Omnya Pak siapa itu yang dipakai namanya Subianto itu mati di tangan Jepang. Oke, kalau Subianto itu nama omnya loh, bukan nama Pak Sumitro, bukan kakaknya. Kopassus. Pernah jadi Kopassus. Pangkostrat. Pangkostrat yang pasukannya sangat banyak, oke. Terus ketua partai. Kalau kita kan Ketua organisasi petani juga. ketua organisasi. Cynthia apa? Sinjo Tejo apa? Anaknya Pak Leo Rompas. Anaknya siapa? Anaknya Gus Mustaqim, ya kan? Anaknya wajar kalau takut mati menghadapi, gitu bener nggak sih? ya, Prabowo memiliki semua syarat Tapi, itu. Mbak Tejo, Ya. apakah indikasi itu bisa membuktikan bahwa takut matinya itu untuk seluruh masyarakat Indonesia? Berani matinya. Berani matinya soalnya. Berani matinya tuh memang untuk seluruh Rakyat. masyarakat Indonesia, mensejahterakan Indonesia. Indikasi itu Pinter bisa. ya. Aku sering ketemu beberapa psikolog. Aku tanya, Mbak, atau terakhir ketemu siapa yang lupa. Tapi aku tanya, orang yang masa kecilnya selalu di pengasingan, itu apa? Pertanyaannya, jawabannya hampir sama. Dia akan sangat membenci negaranya. Karena bapaknya, Prabowo kan mungsu kemana. Iya. Terus dia akan sangat bangga sama negaranya. Karena ketika dia berteman sama orang-orang asing, pasti dia DC terus kan. DC, Iya. wah Indonesia. Jadi ada dua Prabowo itu. Nah kalau kamu jadi lingkaran setannya, lingkaran circle apa A1-nya Prabowo, tugasmu adalah memunculkan Prabowo yang ini. Karena ada dua di Prabowo Yang sekarang. mencintai Ada yang negaranya. mencintai. Loh, bisa Tapi juga ada bapaknya yang bisa diusir membenci. Iya. dari tanah air. Ya kan kasus. Lah iya, artinya dia kecilnya tuh di pengasingan. Bayangin coba, hal yang nggak aku alamin. Nah, artinya menurut Mbak Tejo dari kedua karakter ya Pak Prabowo ini, kita kan nggak tahu mana sebenarnya yang paling kuat. Tergantung orang lingkarannya. Kalau menurutku, kalau betul psikolog itu betul, maka tergantung Sekarang Sufmi gimana Dasko, lingkarannya menurut Mbak Tejo? tergantung Raffi Ahmad. Influencernya. Udah bukan lingkaran, tergantung Deddy Corbuzier. Iya. Mana Ded yang kamu akan munculkan dari Pak Prabowo, Ded? Bah, Pak itu jangan gitu ya. Kasih otot ya. Bah, ini Oh kan iya, kasih otot. kalau Bentar dulu, Deddy kasih otot. Corbuzier. Pak Tejo sudah makan siang gratis. Benar-benar kasih. Iya. Bah, menarik. Kalau saya boleh menangkap itu kan ada kesan optimisme ya terkait dengan kepemimpinan Prabowo ini ya. Nah, sementara kan Loh terus kalau nggak optimis, sorry aku potong. Kalau nggak optimis, buat apa acara ini? Kalau Cynthia nggak ada optimismenya, sampean apa? saya tidak bilang saya nggak optimis kan. Loh, iya kita harus optimis. Betul. Maksudnya ini Dan salah satu bukti bahwa masyarakat masih optimis, saya masih melihat orang hamil di mana-mana. Iya. Kalau udah nggak ada orang hamil, berarti kita udah udah Mengkhawatirkan. bisnis gitu ya. loh, Ya nggak berani Mas. kasih kehidupan baru. susu berapa sekarang? Sekolah antar jemput. Berani loh punya anak zaman kayak gini nih. Loh, ini aku nggak main-main.
Aku nggak peduli survei-survei, pokoknya selama masih ada bumil, berarti Indonesia masih nggak gelap. Ya, Oh, itu. konteksnya. Oke. Oke, teman-teman, aktivis Indonesia gelap. Oh, selama ada ibu hamil, aman. Kita masih bisa punya harapan. Oke, loh. Pampers aja berapa sekarang, Lah, Mas? iya. Ayo Pampers berapa? Berapa Punya Pampers? anaknya udah lama. Berapa? Terakhir itu berapa? Berapa? 3 kantong 1 juta, 1 juta. 1,3 juta, isi satunya berapa? 70. Sehari aja udah pakai Sehari 4. udah berapa Pampers? Ya, 4 atau 5 ya. Belum kalau ke dokter. Pakai popok aja lah. Udahlah, pokoknya oke, kita masih optimis. Aku salut. Tapi maksudnya Gus Kim gimana? Optimis ya? Iya, kan Pertanyaannya. ada suara-suara yang istilahnya itu mencemaskan dengan kondisi Indonesia hari ini secara ekonomi misalnya, dengan kebijakan baru Trump soal tarif misalnya, terus bahkan sebelum Lebaran kemarin PHK terjadi lumayan banyak, bahkan ada yang menyebut semacam gelombang PHK, dan dikhawatirkan pasca kebijakan Trump ini gelombang PHK akan semakin tinggi karena ekonomi kita terus melambat gitu loh. Secara politik misalnya juga ada bayang-bayang kecemasan, misalnya ada konflik di tingkat elit. Dan itu bisa memicu misalnya konflik berdampak di konflik sosial. Kalau perspektif Mbak Tejo sendiri melihatnya seperti apa? Apakah itu kekhawatiran yang berlebihan atau seperti apa? Menarik. Ini budayawan beda nih, pemikirannya beda nih kalau budayawan. Gini. Gimana? Setiap orang harus berusaha untuk terus lebih baik. Baik dirinya sendiri, Gus Kim sendiri, dan lingkarannya. Cynthia sendiri dan lingkarannya. Dan Tejo dan lingkarannya harus berusaha lebih baik. Tetapi selama itu belum tercapai, itu hal terbaik yang dikasih Tuhan. Gitu aja lah, kalau enggak kita frustrasi. Kita berusaha untuk tidak macet, tapi selama masih ada macet, ya udah itu terima sebagai syukuri, karena dengan itu ada manusia perak. Loh enggak, yang bisa menghidupi keluarganya. Iya, di sisi lain betul. Kemacetan di Semarang Demak itu melahirkan para pedagang kedelai godok itu, pisang godok. Kalau enggak mau jualan di mana mereka? Enggak, kalau enggak kita akan, bukannya kemacetan itu bagus dia. Tapi mari tapi selama itu masih ada, kita terima bahwa itu yang terbaik. Itu Semar sendiri yang mengatakan. Gimana, Pak? Jadi, kowe kabeh manungso kuwi pancen kudu ngreka daya marang kahanan kang luwih becik. Terjemahin. Kalian manusia itu harus berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik. Nek kuwi durung kelakon, ya kuwi kang paling bagus kang dianugerahke karo Gusti Engkang Karya Jagat. Kalau itu belum terrealisasi, maka itu adalah yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, prinsipnya sih bagus. Maksudnya apa yang Mbak Tejo. Jadi ini, aku melihat Mbak Tejo ini pengennya berpikir perspektif positif. Mengambil hikmah. Tapi kalau dilihat belakangan ini, kita nggak usah sebut sebagian besar deh, sebagian kecil aja mungkin di medsos. Atau kita lihat sebagian kecil deh dari juru bicara pemerintah. Itu seakan tidak ada rasa empati kepada masyarakat. Contoh waktu kasus teror kepala babi. Aku tahu yang seperti itu. Artinya kan Hasan Nasbi. Ya terserah lah. Hasan Nasbi. Ya. Itu kan itu perwakilannya begitu menyakiti. Tapi kita nggak fair kalau cuma bilang Pak Hasan Nasbi yang tidak punya empati. Ibu-ibu banyak yang nggak punya empati. Tapi kan dia bukan perwakilan negara. Apapun, rakyat pemimpin cerminan dari rakyat. Jangan lupa itu ada hadisnya. Jadi kalau kita dapat pemimpin culas, karena kita culas, karena kita nggak ngaku. Pemimpin juga harus menjadi contoh bagi rakyat. Nanti kita akan ngomong soal itu. Tapi hadis yang saya tahu dari pemimpin, ini lanturannya di sini mirip-mirip ceramah. Husnudzon, berpikir positif. Tawakal, ya kan? Itu yang disampaikan itu jadi tawakal, gitu kan? Bukan gitu. Aku selalu bilang, aku bukan ulama, bukan hidupku amburadul. Istriku tuh orang paling stres di dunia karena aku bajingan gitu. Tapi untuk membuat kita happy, nggak ada lain begitu, Mas. Coba,
wah Indonesia udah ada SDA, tapi sayang SDM-nya kenapa enggak? Jepang nggak punya SDA, SDM-nya begitu. Israel yang nggak punya hujan cukup, dia bikin kebun-kebun yang bersusun-susun dan bla 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 bla. Kita Indonesia nih Yang sudah kaya. SDA-nya, kenapa SDM jadi begini? Dalam hati aku, mungkin kalau SDM kita bagus, kita akan lebih sombong lagi, lebih banyak flexing. Nah kan, bener kan? Iya. Mungkin loh. Selalu ambil Positif. sisi positifnya. Loh, Iya. nggak itu aja flexing, bayangin coba. Nggak kaya-kaya aja flexing ya? Cuman kayak sumber daya alam aja flexing, Iya. apalagi kalau nggak bagaimana itu orang yang bikin Instagram, wih gila orang Indonesia ini, dia pinter banyak bukunya, di belakangnya ada gandum, bisa ditanam, ada singa, bukan cuma orang Arab yang bisa melihara singa di rumah, orang Indonesia cing, gitu, singa berapa makannya daging sehari, pasti di flexing, lebih sombong kita. Mungkin, makanya SDM kita dibikin gini. Dibikin. Ini Ustadz nggak? Ya. Nah, Mbah, Mas itu gini, ya sama ya sama Mas itu kan konteksnya adalah kalau misalnya tadi kan Mbak Tejo bicara, kalau misalnya oke lah satu hal kita berpikir positif, itu adalah bagian dari proses gitu loh. Tapi kan dalam berbangsa ini kan kita bukan baru kemarin sore, ada proses panjang yang sudah kita lalui misalnya. Saya tidak bicara dalam konteks demokrasi, kalau konteksnya adalah kita bicara soal kesejahteraan misalnya. Kan ada yang bilang tuh, buat apa demokrasi kalau nggak sejahtera. Tapi pertanyaannya apakah tidak demokrasi juga kita sejahtera? Faktanya juga enggak gitu kan. Ya tadi Mbak Tejo mencontohkan misalnya era Soekarno, era Soeharto, bahkan era setelahnya gitu loh. Nah kalau menurut Mbak Tejo, sebenarnya tipikal model pemimpin seperti apa yang cocok untuk mendorong atau menggeret bangsa ini untuk relatif lebih maju, tidak hanya mengandalkan SDA-nya tapi juga SDM-nya, karena kan kita tahu SDA pasti akan habis, apalagi yang dari fosil misalnya. Nah kalau itu udah habis sementara SDA-nya kita SDM-nya kita masih pas-pasan, nah itu kan alamat Mbah. Kalau menurutku ya Cynthia ya. Yang nanya saya malah dan tidak hebat Mbah. Nggak apa-apa. Oh iya saya iya, juga. yang padahal yang nanya. Lah, iya. Tapi karena laki-laki nggak terlalu menarik Iya, buat iya, aku. iya, gitu. iya. Iya, harus berkelok-kelok ya, Pak. Perempuan jauh lebih Udah bener Mbah, kalau exciting. ya udah bener. Kalau menurutku ya Gus Kim ya. Iya. Pemimpin yang juga filosofis. Jadi nggak cuma dandanin hal-hal praktis. Kebanyakan kita mendandani hal-hal yang praktis seolah-olah jalan raya itu bukannya jelek, membangun jalan raya, membangun pertanian. Tapi yang paling penting membangun value di belakang itu. Banyak yang harus kita benahi. Misalnya, kalau kita akan menuju bangsa yang sehat, pemimpin otoriter itu membuat sistem value. Teman-teman, gerakan politikku adalah gerakan kebudayaan. Contohnya apa? Sekarang kalau mau nyenengin tamu, jangan makanan yang enak-enak. Karena itu justru membunuh tamu. Makanan yang sehat. Ya misalkan ubi apa. Mau dirasain biarin. Tapi nanti seluruh Indonesia kalau ada tamu, suguhannya itu. Kita umur 25 tahun anak-anak sekarang sudah mengalami apa yang aku rasakan sekarang umur 63 tahun. Penyakit-penyakit ya. Pinggang, mah. Karena pola makan. Oke. Terus kedua, di zamanku ini nggak ada lagi aku menerapkan efisiensi, tapi efisiensiku bukan cuma efisiensi di kantoran, tapi holistik. Apa itu? Menteri-menteri tanya. Seluruh hal yang memicu konsumtivisme kita larang. Mukbang larang. Nggak makan itu secukupnya. Pasti ini diketawakan. Loh, tapi ini value. Sangat Enggak, spiritualis. tapi ini value. Percuma kita mendandani korupsi kalau hal-hal yang memicu tumbuhnya korupsi nggak dihilangin. Korupsinya dihilangin itu simptom bagiku. Hal-hal yang menyebabkan korupsi Tapi itu itu apa? kan mindset kalau kita benar-benar Loh, justru merubah. presiden harus ke situ ke depannya. Prabowo bisa. Bukan sebaliknya ya Mbak. Iya. Kamu harus Tunggu, efisien. Prabowo bisa. Kamu harus efisien, tapi saya enggak. Bisa nggak Pak Saya boleh Prabowo? enggak gitu. Nah, kalau itu kita harus belajar dari Ignatius Jonan. Kenapa? Waktu rame-rame kasus kanjuruhan sepak bola, ada yang mengatakan penonton bola nggak bisa diubah, itu sudah tradisi.
aku terpengaruh. Iya ya, udah bertahun-tahun namanya penonton bola, Supporter. Indonesia supporter bola, Jackmania, Persib. Viking, Persebaya, Persema, Bonek. Ini udah tradisi. Tapi terus saya ingat Ignatius Yonan. Dulu di lantai di Menara Kompas ini sebelum ada, waktu itu di lantai Kompas yang Seberang sebelah. ya, oke. Saya selalu ngelihat kereta dari Tanah Abang ke Serpong. Itu di atas itu ratusan orang. Mesin dia. Kamu udah lahir nggak waktu itu? Enggak, kamu udah lahir nggak? Saya sudah. Yang sampai naik itu udah ada. Saya nggak nanya udah, sampai, udah. nanya Cynthia aja. Aku sempat tahu. Sampai aku dalam pemikiran Gus Game, Ketawanya seneng banget. Gus Game, udah nggak bisa diubah. Karena itu udah kultur. Karena kultur. Aku mau bilang kultur bisa diubah. Ternyata bisa ya. Menyuguhkan makanan yang enak-enak untuk dianggap sebagai menghormati tamu bisa diubah Dengan menjadi makanan sehat. kacang. Kalau pemimpin mencontohkan kayak Yonan. Yonan itu perokok berat. Tapi dia nggak melarang rokok dan bisa karena dia sendiri nggak merokok. Dia nyontohin masinisnya dari Jakarta ke Banyuwangi, nggak ngerokok. Waktu itu terus Menteri BUMN-nya kalau nggak salah Pak Dahlan Iskan. Yonan, kamu dipanggil Ketua PBNU. Waktu itu Said Agil Sirot, Ketua PBNU, tahu kan? Tahu. PBNU masih ada kan? Masih. Insya Allah masih ada. PBNU, insya Allah masih ada. Datang Yonan. Begitu datang ternyata di PBNU itu kan sampai liftnya aja bawa rokok. Ya, gitu. ya, Karena ya. kiai-kiai protes. Ada asbak. Kiai Sirot belum keluar. Ini ceritanya Pak Dahlan. Ada rokok, boleh ngerokok? Dia ngerokok Sonan. Begitu Pak Akil Sirot keluar, "Duh, kamu ngerokok?" "Iya, Pak. Tapi kalau di kereta jangan." Jadi memberikan Manut. contoh ya. Enggak, artinya harus ada makanan di istana. Kan sudah mulai nih buah kalau nggak salah. Hamster apa? Yang hadiah lebaran itu apa namanya? Hampers. Hampers ya. Hewan. Sorry. Ya. Tas duluan. Ya. Itu sudah mulai buah-buahan. Sore itu aku lagi di Dani, rumahnya. Tahu ingat Dani kan? Penyanyi yang nyebelin itu. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Tapi karya-karyanya bagus, harus diakui. Tapi nyebelin. Nyebelin. Iya. Aku di rumahnya terus ada hampers itu dari Pak Prabowo. Isinya buah. Kan bisa mulai, sudah nggak jajan, sudah nggak bisa loh. Tapi kan problem di bangsa ini kan memang keteladanan itu, Mbak. Saya berani nggak? Aku sudah 10 tahun terakhir nggak pernah mengucapkan duka cita terhadap orang meninggal. Nggak pernah. Kenapa, Cek. Karena itu benih-benih korupsi. Kalau kita berduka cita pada orang meninggal, dia nganggap bahwa kehidupan dunia ini segala-galanya. Aku udah sering ngomong ini ke KPK. Kan KPK ada divisi pencegahan. Ngomong ini juga, tapi divisi pencegahan nggak seksi. Yang definisi penangkapan. Penindakan. Wartawan salah juga gitu. Mau datang ke SD, yuk kita kembalikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ke arti sebenarnya. Dari Tuhan kembali ke Tuhan, udah nggak ada duka cita. Karena berarti lebih baik meninggal maksudnya daripada hidup gitu, Bang. Bukan, dia bergerak ke alam lain dan nggak usah diduka citain. Terus bilang, aku didebat di tweet waktu itu sama adalah artis. Lumba, yang diduka citain kan bukan yang mati, tapi yang ditinggalkan. Justru pendidikan tuh yang ditinggalkan. Bahwa dia nggak usah ditangisin. Dunia bukan segala-galanya. Nah, maksudku presiden, misalkan karangan bunga presiden setiap hari orang meninggal, kayak Presiden Jan Jukers itu, selamat jalan, nggak ada utang rasa, udah nggak ada duka cita. Kelihatannya kecil, tapi itu value. Kamu gimana mau bisa memberantas korupsi kalau kamu menganggap dunia ini satu-satunya kehidupan di dunia? Mbak Tejo, kalau kita bergeser. Karena di Kamu kok kelihatan nggak terkesan gitu sama penjelasan gue? Enggak. Aku terkesan. Iya. Cuma masih bingung Dari juga. tadi aku bingung ini ini budayawan apa ulama sebenarnya gitu ya. Enggak, tapi kalau Tadi itu dia konsep- ngomongin soal makan secukupnya. Itu kan seperti hadis Rasulullah sebenarnya. Iya kan? Makan lapar, sebelum berhenti kenyang, sebelum ya. kenyang misalnya Loh. gitu. Itu Semar juga yang ngomong. Gimana, Pak? Mangano sak cukupe. Ya. Ojo dongo maneh kecuali alhamdulillah. Tidak ada doa apapun kecuali alhamdulillah. Wong sing koyo ngono kuwi mungkin sugih mungkin ora. Orang yang seperti itu mungkin kaya mungkin enggak. Tapi setiap kali butuh duit itu ada. Setiap Secukupnya. butuh.
Ya, bukan setiap kali ingin, setiap kali butuh. Bukan setiap kali ya, tapi setiap kali butuh. Butuh. Jadi dikala Aku diperlukan. 3 kali mantu itu 3-tiganya nggak punya duit. Dan gengsi, masa anak mau nikah aku nggak oke. 2 bulan, sebulan sebelum itu ada aja tiba-tiba jalannya. Aku bukan kiai, bang. Hidupnya murah dulu. Gitu. Lo kalau kiai enggak ya? Ya nggak tahu kan Filsuf, minimal. filsuf ini. Filsuf Ini enggak, filsuf ini. dikira Rocky Gerung. Tapi Mbak Tejo, kalau dari Enggak, pertanyaan emang kenapa kalau dianggap Rocky Iya, Gerung? emang Rocky kenapa sih? Gerung. Dari tadi Rocky Gerung Karena disebut Rocky terus Gerung kok. hidupnya di atas kertas. Iya, iya. Sujiwo iya. Tejo hidup di atas bumi. Iya, iya, iya. Kan kertasnya di atas bumi, Bang. Tapi di dalam sama-sama di dalam bumi, Mbak. Oke, gimana, Tunggu, gimana? kalau dari karakter-karakter pewayangan ini, ada nggak karakter Pak Prabowo? Atau Atau ada karakter lain yang mungkin cocok atau menyerupai atau mirip? di luar itu, aku pertanyaanku lebih luas, Mbak. Kalau dalam lakon pewayangan, lakon apa yang kira-kira bisa menggambarkan kondisi bangsa kita hari ini? Salah nggak apa-apa kok, Mbak. Nggak ada yang salah. Heeh. Apa ya? Wong takon dulundur angkara. I'm a bloody boy. Watches I dive in. I never meet the ground. Malah Lady Gaga yang iya, malah Lady Gaga malah bagaimana kita coba ke dasar. Cuman kalau kita ke dasar, orang cenderung itu. Aku tadi masalah value, masalah kan lebih mendandani bangsa ini secara dasar, lebih dasar gitu. Karena kalau enggak kita akan dandanin hilir terus, hulunya udah keruh. Nggak akan ada habisnya berarti ya. Aku cocok sama Pak Mahfud, aku cocok sama nggak boleh nyentuh ya, sama sama. Tapi sekarang kebablasan. Siapa, Mbak? Siapa? Nyentuh aja nggak boleh. Terus kalau sweet Catcalling. catcalling. Harassment. Aku pikir lama-lama hidup kita stres. Semakin susah. Semakin susah. Dulu zamanku SMA. Ada nama-nama perempuan sweet, makin sweet itu. Sering banget. Terserah dia mau nengok mau enggak, ada yang enggak nengok, ada yang bapaknya yang nyamperin. Aku pernah nyamperin bapaknya apa. Tapi kan asik gitu loh, gitu loh. Apa? Gitu. Nah, kalau sekarang gitu langsung Laporan penjara. polisi. Aku yakin habis ini kita stres deh. Kalau aku jadi presiden, udahlah jangan sok-sok. Masa Bamsud kan sudah, Mbak. Masa Bamsud bilang ada pertanyaan dari wartawan, ya sayang panggilan itu udah banyak. Masa ketua MPR waktu itu ke wartawan bilang sayang? Udah deh gitu-gitu. Terus apa gitu Jadi loh. tadi belum kejawab itu pertanyaannya Gus Kim. Setelah Pak Mahfud yang Mbak Tejo suka Oh, iya. siapa satu lagi? Menteri Tapi udah Hukum, kebablasan. Menteri Hukum sekarang. Oh, Aktas, Ali Aktas. Hah? Pak Cimli. nama penulis lagu Indonesia Raya. Supratman. Supratman. Adi Aktas Supratman. Iya. Itu suka. Kenapa yang sekarang ramai ditanyain wartawan, kenapa perampasan aset Undang-undang undang-undang perampasan nggak aset. kunjung diselesaikan, sementara undang-undang TNI ngebut sebentar lagi Polri. undang-undang Polri. Saya- Ini undang-undang TNI ini katanya dialihkan perhatiannya. Aku pikir kalau memang kita nggak suka dialihin perhatian, orang tua ibu-ibu kalau nyuapin anaknya jangan pakai distraksi. Pakai gitu. Cicak gitu. Dan sejak kecil dia dialihkan untuk beraksi. Terus sekarang kita dialihkan oleh undang-undang TNI. Padahal bentar lagi undang-undang Polri yang lebih berbahaya lagi. Kita Bahaya toh? Emang bahaya, Pak? katanya bahaya lebih mau wewenang. Bab pertama aja perluasan wewenang. Katanya gitu. Aku kan nggak tertarik gitu-gitu. Biar urusan Rocky Gerung. Rocky Gerung gitu. Tapi maksudku kalau memang nggak mau dialihkan perhatian, ada imbauan dari orang tua. Presiden melalui Menteri Pemberdayaan Wanita. Ibu-ibu sekarang bukan saja kalau bayi jatuh ke lantai jangan dipukul lantainya menyalahkan orang lain kan, ya kan? Jangan itu sudah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Nyalain kodok. Enggak, sekarang udah menipis. Udah Ibu. Iya, berkurang, betul. berkurang. Mantu-mantuku udah nggak gitu. Tapi kalau nyuap masih ngalihin begitu. perhatian. Biar cepet. Ya. Cicak. Gimana
sudah dididik seperti Berarti itu. didikan Misalkan, itu- ayo fokus. Susah juga. Nggak selesai ya suapinnya Loh, nanti. sejak kecil kamu dialihin perhatian. Iya. Makanya sejak Secara nggak langsung ya. Nah. Itu jadi mendarah daging ya Mendarah sebenarnya, Mbak daging. Oke, balik lagi ke Nah, soalan di terus? atas tadi, Bang. itu hanya baru bisa tercapai. Ini menurut empat matanya Andi Aktas, Pak Supratman sama waktu itu masih Menko Polkam Ya. dan satunya masih ketua balik. Oh, Mahfud sama Empat mata, tapi Pak Mahfud ngebocorin dan boleh aku siarin. Undang-undang ini nggak akan jalan kalau dua undang-undang lainnya nggak yaitu undang-undang maksimal transaksi tunai itu cuma sekian juta, 10 juta, gitu loh. Terus yang ketiga, Kartal itu. undang-undang politik. Sekarang yang dicokok itu kan korupsi birokrasi, korupsi hilir. Mestinya korupsi politik sejak di hulu. Kamu daftar sebagai partai Nasdem atau nggak usah bayar ke Nasdem, nggak usah bayar ke Golkar atau yang nyalonin kamu, nggak usah, dan nggak usah bayar, itu korupsi politik. Korupsi hilir ini akibat dari korupsi politik di hulu. Nah, selama ini nggak bisa, mustahil ada undang-undang perampasan Aset. mustahil akan jalan kalau orang masih bisa transaksi tunai lebih dari sekian juta dan undang-undang hulu politik tidak dibenahi. Oke. Benar juga ya. Ada banyak triumvirat kok di dunia ini, bukan cuma Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Pinjol ini triumvirat sama Tunggu. pinjol itu triumvirat sama bentar, triumvirat sama pinjol sama judi online dan prostitusi online. Jadi benahin salah satu ini nggak bisa, Mas, harus tiga-tiganya. Harus tiga-tiganya ya. Tunggu, ini ada komentar soalnya dari netizen. Selama judul pinjol belum diberantas, Indonesia masih gelap. Kalau menurut Mbak Tejo, benar nggak? Pertama aku nanya judi. Sekarang aku tanya judi. Judi. Oh ya, ada tetnya. Ada. Sama gini ya, judi, tet. Iya, Tet. Harus naik gini. Sebagai anak Baroma apal. Waktu Roma masih zamannya Berjaya. Gus Dur. Enggak, waktu Roma ya sekarang masih berjaya enak Oh, aja. iya. Waktu Roma masih Dimarahin gegeran aku. sama Maaf Bang Roma. Iya, sekarang masih rame-ramenya sama Inul. Ya, Itu kan iya, goyang iya, ngebor. iya. Ada yang ngeritik. Apa? Daripada goyangnya Roma, goyang kipas angin. Iya. Kipas mobil. Gini wiper mobil gitu. Judi, tet. Sorry Bang Roma ini guyon. Lucu Bang- kali, lucu kali. Bang Roma. Lucu. Sorry, ini kita Udah mulai lucu. Kalau gini lucu. Ini bukan tertawa, karena tertawa beneran. Sorry. Aman, Gus Kim sampai nangis loh. sorry. Lucu soalnya. Ya, Karena sorry, dulu sorry. aku pernah, Pak? Aku dulu pernah pas zaman SMA, itu kan lip sync. Salah satu lagu yang aku nyanyikan, itu lagu judi. Ya mau begitu kayaknya. Judi, Harus begitu. tet. Enggak. Lanjut. Pertanyaanku. Ayo para ulama, aku bukan ulama loh. Ayo ulama-ulama, pastor-pastor jawab. Kalau judi dilarang nih. Ini sorry tapi bukan aku mau menghalalkan judi loh ya. Iya. Kalau memang judi dilarang, apa yang nggak judi dalam hidup ini? Gambling ya. Nikah itu judi. Punya anak nggak ikut KB itu judi. Aku kuliah di Itu tapi kan teknik. konteksnya Ntar beda. dulu aku kuliah di teknik, Nah. terus di matematik. Sekarang jadi hidupku ini judi. Itu kan Mbak Tejo. Judi Belum tentu yang kalian tapi beranggapan punya seperti anak itu. menikah itu kan judi yang terukur. Oke, terus Judi yang terukur. Enggak. sekarang dia jadi ustadz. Enggak, bukan Sekarang itu. dia jadi ustadz. Enggak problemnya. Ini Mbak Tejo yang merasa itu sebagai perjudian, tapi ngajak yang lain sama gitu loh, punya pikiran yang sama gitu loh. Saya nggak anggap judi, Bang. Enggak, tapi juga Judi aku setuju. Judi terukur artinya negara-negara yang menghalalkan judi pun melarang rakyatnya judi. Kamboja menghalalkan judi, tapi orang Kamboja nggak boleh masuk. Kan nggak ada yang Malah orang lihat. Indonesia. Indonesia ya. Sebagian Malaysia juga gitu. Boleh tapi tidak untuk warga Malaysia. Jadi sorry, tapi ini bukan untuk menghalalkan judi, sekali lagi bukan. Judi tadi aku setuju Cynthia, judi dalam hidup kita Iya, itu karena- mungkin terukur ya. Iya, udah. Aku nggak nyangka bahwa aku terlempar di Kompas selama 8 tahun. Nggak ada hubungannya sama kurikulum Teknik kita, sipil. teknik sipil gitu loh, judi. Tapi mungkin gini, aku mau ngomongnya apa tadi ya?
Apa ya? Judi, tentang judi. Nah, aku tanya sekarang, Pak Prabowo dan seluruh pemimpin, boleh dikatakan bahwa judi akibat ini, akibat itu, akibat ini, akibat itu. Pertanyaanku, kalau Pak Prabowo bisa menjadi harapan sebanyak mungkin orang, harapan hidupnya, apakah mereka masih berjudi? Kalau Pak Prabowo menjadi harapan, besok aku pasti dapat lapangan kerja. Apakah orang masih berjudi? Tapi di sisi lain kan Karena sekarang lagi jangan-jangan banyak sebentar, PHK. karena jangan-jangan milih Prabowo adalah bagian dari perjudian itu sendiri itu. Iya nggak? Nah itu. Nah itu. Iya nggak? Nah sekarang orang-orang CPNS ya, yang sudah terlanjur mundur dari pekerjaannya, Iya, dan ternyata itu. belum diangkat, itu apakah enggak Ditunda. judi? Menurut itu judi atau enggak? Gambling, ya, iya gambling bahasa Inggrisnya aja ya. Iya. Dia sudah resign. Gitu loh, sorry tak, kita tadi bukan sok-sok optimis, Gus Kim ya, Cynthia. Nggak apa-apa. Tadi optimis, sekarang giliran pesimis nggak apa-apa. Cuman Bang. dibandingkan sama orang yang sudah mundur dari pekerjaan yang lain mengharapkan CPNS, begitu masuk ternyata belum diangkat, itu kita lebih baik loh nasibnya, Ya. Karena kita tidak gitu loh. mundur dari pekerjaan, meskipun memang karena kita tidak diterima di CPNS itu kan, Pak. Iya. Iya, kalau kita keterima di CPNS, jangan-jangan itu juga udah mundur. Tapi belum diangkat ternyata. Belum, sampai Iya. sekarang. Sampai sekarang. Tapi kalau itu bukan judi sih, itu lebih kayak Sial. Enggak juga ya? Enggak dia- juga. Karena, Lebih tapi kan kayak- katanya kan bulan, terakhir kan bulan Juni kalau nggak salah diangkat. kalau aku ini pribadi ya, tapi ya mohon maaf nih, lebih kayak tertipu jadinya. Enggak Karena kan udah resign, penghasilan udah nggak ada. Terus sampai situ kemana? Ya, nggak Kalau punya KPR, punya anak, gimana tuh biayainnya? Judol dulu. Kalau soal tipu menipu, aku nggak yakin apakah ini juga bisa diruntut ke para pemimpinnya. Misalkan pucuk pemimpin tertinggi presiden. Herbal aja banyak penipuan tuh. Aku kan baru dari teman-teman yang herbal itu, yang min itu, Lavrin apa di Salatiga. Itu kalau kita beli di online, hati-hati. Itu apalagi yang sudah serbuk, mending langsung minta yang masih daun supaya kita tahu aslinya. Bayangkan itu aja kita ditipu. Kita ditipu juga. Oke, ternyata banyak yang nama ternyata tinggal nama. Kayak judul lagu. Susu kental manis. Itu bukan saya susu. baru tahu ternyata itu bukan susu. susu. Dan aku baru tahu ketika umurku udah 63 tahun. Selama ini minum Iya, susu kental. ternyata itu kental manis. Bayangin coba. Enggak, artinya presiden ini enggak main-main loh. Iya. Ini dengan gizi rakyat loh. Ini dengan lambung orang loh. Berarti Apa yang akan ditempuh 2045? Kalau sebagian besar orang nggak enak badannya karena susu kental manis itu. Nggak bisa menikmati hidup. Oke. Aku baru tahu. sekian puluh tahun Sekian puluh kemudian. tahun. Baru tahu, Mbak? Wallahi baru tahu tadi malam. Sama. Tapi kalau yang CPNS itu menurut Mbak Tejo berarti gimana, Dok? Yang belum diangkat itu? Ya, itu kan bukan nggak diangkat. Belum cuman diangkat, cuman ditunda. Aku nggak bisa ngomong, nggak bisa komen. Karena ya pasti sedih, Cynthia. Aku nggak mau juga melukai. Karena kalau itu gue bayangkan di keluargaku atau aku nggak habis. Tapi menurut Tapi soal empati, kembali soal empati, mumpung ingat empati kita, jangan-jangan empati kita juga udah lemah. Dan ini pekerjaan, makanya mungkin presiden itu bukan cuma hal teknis, empati. Aku banyak sekarang ngelihat anak kecil rewel di gang pesawat, pramugari nggak bisa lewat, dan ibunya diem aja. Kalau zamanku itu sudah diceples anak kecil itu. Itu sudah lebih dari nakal. Ya. Bukan, ya karena ada agama baru, HAM itu. HAM itu kan agama baru. tadi demokrasi nih yang dikritik, sekarang HAM dikritik. Bentar lagi Mbak Tejo dikritik sama Rocky Gerung loh. Ya tapi bukan, Mas. Kan ada ukurannya. Kalau tadi ukuran mana itu judi yang terukur atau enggak. Anaknya nakal di gang tempat pramugari yang mau nyodorin minuman untuk orang lain terhalang. Ya, Itu orang tuanya diem.
gimana aku bisa ngasih komen tentang bangsa ini? Jadi kalau ada staf komunikasi presiden kayak nggak ada empati, ya itu cerminan kita kurang empati sekarang. Kita lagi yang Berarti dari disalahin. masyarakatnya. Sorry, banyak tulisan-tulisan di belakang mobil itu tulisan Arab nggak tahu apa, mulai dari ayat kursi atau apa, sorry. Tapi dari kaca jendelanya ngebuang tisu. Iya, iya, iya. Itulah. Buang botol. Gimana coba gitu loh. Iya, iya. Wah, Arab banget itu penuh, mungkin lebih besar dari kacanya gitu loh Kan tulisannya itu itu. tulisan Gitu. Arab, Mbak. Gitu loh. Tulisan Arab ya sama aja dengan tulisan Latin kan. Lah iya, maksudnya Ya Pak, kalau tulisan Arab terus yang itu jadi indikasi bahwa yang punya mobil jadi sangat agamis gitu kan, enggak juga. tapi itu di ini sama polisi loh, jangan salah. Bahwa yang dekat sama simbol agama pasti agamis. Kalau yang agamis pasti moralis. Karena itu kepolisian menerima dari pesantren, ingat nggak? Terus diutamakan yang hafid Quran, yang hafal. Padahal ini nggak ada hubungannya. Banyak orang yang sorry itu saya, yang banyak hafal kitab suci tapi menjadi Iya. apa namanya harassment apa gitu. Pelau Sekarang aku kekerasan. harus Ya. hati-hati ngomongnya kan zaman munafik ini. Pelau KS, kekerasan seksual. Kekerasan. Nggak bisa ngomong seksual, seks, apostrof, iya. Oke, gitu. oke, oke. Kasih tanda bintang. Iya, Tanda bintang. ku, cerit, lama-lama jadi bangsa munafik loh kita, serius. Lama-lama bener. Jadi lebih parah dari eufemisme ya. Eufemisme. Tapi kalau Nah, menurut Mbak, maksud tuh apa tadi ngomong itu? Nah, Polri pasti tahu bahwa banyak orang yang belajar agama atau mengajar agama masih tinggal lakunya begitu kan, dari laporan banyak di daerah. Tapi tetap digunakan ini orang. Aku kalau ketemu Pak Listio Sigit akan ngomong, polisi nggak mungkin nggak tahu bahwa nggak ada hubungan antara orang yang hafal Al-Quran sama kelakuannya atau hafal kitab suci manapun. Aku tertarik omongannya pastor temennya begini. Kita salah mengartikan saat. Saat yang kita artikan sekarang adalah kronos, kronologi. Habis ini Cynthia mau ngapain, habis itu ngapain, habis ini aku mau kemana. Itu saat diartikan kronos. Padahal di kitab suci yang disebut saat itu kairos. Jadi kesempatan. Jadi ini bukan waktu habis, ini kesempatan kita bertemu. Lain tuh. Kita lebih happy. Aku kesempatan ketemu Farida, bukan habis itu atau kesempatan ketemu kameramen. Aduh, Cynthia. Siapa? bukan Jakarta, Romo siapa gitu loh. Aku Romo Suharyo. oh iya, Romo Suharyo ya. Romo Suharyo, kardinal. Iya kan, loh, janji aku pikir selama ini aku menghayati waktu juga kronos, saat. Sehingga hidupku stres. Sejak baca itu aku setiap kali ini tak nikmati sebagai kesempatanku yang belum tahu aku bisa ketemu gini lagi. Bersyukur. Bersyukur. Kairos. Enggak, artinya mungkin Kairo juga dari itu ya, mungkin ya, Kairo. Mungkin ya, Mbak. Enggak, coba mulai sekarang coba hayatilah waktu sebagai kronos, sebagai susunan habis ini itu, habis itu ini. Kronologi. Dan mulai sekarang coba pelan-pelan hayati sebagai kairos. Setiap kamu ketemu istrimu itu kesempatan. Kecuali ketemu mertuamu lah ya. Enggak, guyon. Ketawanya kenceng banget ya aku. Loh, oke ya, oke aku. Mungkin menikah bukan judi loh untuk ketemu suami. Tapi ketemu mertua judi. Judi. Judi paling berat itu kayaknya ya. Oke. Loh, judi paling berat. ya? Pengalaman. Pengalaman. Curcol nggak apa-apa. Curcol, Mbak. Curcol nggak colongan. apa-apa. Colongan. Mbah, Apa? Pak Prabowo kan baru ketemu Bu Mega. Gimana? Aku nggak yakin itu baru bertemu. Jadi sebenarnya udah bertemu, Udah, tapi nggak mungkin dipublikasi. Iya, aku nggak yakin. Tapi kalau Gini, banyak analis ngomong gini. Kamu percaya sama analis nggak? Tergantung analisanya. enggak, Mbak, kalau saya enggak, saya percaya Tuhan. Oh, iya. Percaya Tuhan. Jawaban yang tepat. Bilang Tuhan jadi analis. Ketika Pak Prabowo ditanya oleh 7 wartawan itu, yang sayang sekali masih terlalu formal, beberapa wartawan masih menyanjung-nyanjung di depannya. Aku nggak suka wartawan tipe gitu. Untung Rossi nggak ada waktu itu. Udahlah langsung Rossi nanya dapat salam. aja, langsung nanya. Terus ketika Pak Prabowo ngomong GNP utang kita itu ya kalau dibanding GDP, oh masih bagus. Amerika, ratusan, Jepang, nggak ada satupun nanyanya
ininya beda Pak, jangan dibandingkan GDP Pak, utangnya termasuk BUMN enggak, gitu loh. Maksudnya Nggak bisa Dikejar. level. dikejar baru itu, atau Jepang lain Pak, lebih banyak utang ke penduduknya sendiri. Gitu kan, Amerika lain Pak, dia memang utangnya banyak sekian kali lipat, tapi semua mata uang dalam dolar. Gak ada yang ngejar gitu. Kecewa gua, aku tutup. Kecewanya serius berarti. kecewanya serius. Jangan diambil, jangan diambil, jangan diambil. Aku tutup. Nggak gini wartawan itu, kok kayak bawahan. Wartawan dikejar dong. Nah, tapi ada yang benar. Waktu undang-undang TNI itu demo di mana-mana, kok nggak ada lagi demo adili Jokowi? Iya kan, nah gitu lah. ini. Terus makanya Pak Prabowo bilang, ini coba ke Unilubis waktu itu. Halo Unilubis. Ya, halo. Lama nggak makan petemu, pete sambal petemu enak banget. Ditunggu. Ya. Dia pintar masak. Nah, menurut Pak, artinya ini pasti ada yang menunggangi kemungkinan. Maksudnya Jokowi yang menunggangi. Jangan gitu. Ke Unilubis kan? Masa iya nggak jeli? Kemungkinan ada demo, ada yang murni, ada yang bayar. Tapi kalau melihat eskalasinya dengan ini ada yang bayar. Iya pasti. Terus bersama dengan itu menurut analis nggak ada lagi adili Jokowi. Jadi siapa yang bayar? Diganti Adili Prabowo. Nah terus bertemulah di Tunggu Umar. Jangan. Jadi ada korelasi ya? Mungkin pecah kongsi memang. Prabowo pecah kongsi sama Jokowi maksudnya Itu Bang. maksudnya. Gitu. Jangan-jangan. Ini yang penting. Ditambah lagi. Ini yang penting. Ditambah Berarti- lagi ketika Sufmi Dasko ditanya sama ini dia Sufmi Dasko ini kan katanya ketua umum DPR. Ketuanya Ketua DPR. Puan. Ya, Tapi ketuanya- ketua umumnya ketuanya Dasko. Dasko. Ya, Ketua umum ya, DPR Dasko. Yang ngomong Mati sih Mbak Puan ya. Bocor halus yang ngomong. Ya. Terus? Terus waktu Pak Prabowo mau ketemu Mbak Mega, minta izin dulu sama Jokowi enggak? Enggak. Sufmi Dasko bilang enggak. Enggak. Karena itu banyak wartawan yang nanya sebenarnya. Apakah melalui Bentar, Mas Didit sebentar. Ini kok nanyanya? kelihatannya seneng sekali ya. Prabowo pecah kongsi sama Jokowi. Jadi benar pecah kongsi. Menurut analisanya Mbak Tejo, kalau pecah kongsi pun nanti kronosnya bakal bagaimana? Kronos atau Kairosnya? Atau kesempatan Mega ketemu Pak Prabowo? Atau kesempatan Pak Prabowo mulai menunjukkan taringnya? Atau habis ini apa? Mau gitu? Aku nggak tahu. Yang aku kalau ketemu Pak Kardinal salam gue ya, aku utang rasa banget. Aku suka banget penjelasan itunya. Saat adalah yang dimaksud di dalam kitab suci adalah kairos, kesempatan. Tapi sepertinya Cynthia, ini yang menarik kita diskusi ngelantur dari tadi, sepertinya yang menarik Yang ujungnya ini, tadi. ujungnya gitu. ini loh. Jadi menurut Mbak Tejo, demo-demo undang-undang TNI itu diorkestrasi oleh seseorang. Karena setelah undang-undang ini rame, demo tolak-tolak, tapi demo adili Jokowi hilang. Nah, Kata Mbak Tejo. dan siapa yang berkepentingan ngilangin isu adili Jokowi ya seperti itu. Nah, setelah itu Prabowo ketemu Mega tanpa izin menurut Dasko ya dengan Jokowi. Nah, Tapi yang menarik justru kesimpulannya Gus Kim ini. Dari mana Tejo yang bilang gitu? lah iya. Aku cuma mau ngomong bahwa Pak Prabowo ketemu Mbak Mega udah beberapa kali, feelingku. Tapi ini ya. Dan ketika ditanya sama wartawan, dia patut menduga demo ini ada yang bayar. Yang ngomongnya ke Unilubis. Walaupun Unilubis nggak tanya kalau siapa Pak yang bayar, mestinya gitu kan ya? Iya kan? Tapi tunggu deh Mbak Tejo, maaf aku potong. Kalau misalkan menurut analisa Mbak Tejo, pertemuan Bu Mega sama Pak Prabowo udah beberapa kali, kenapa yang kali ini justru dipublikasikan? Karena santer sama undang-undang demo undang-undang TNI yang menurut analis lain begitu undang-undang TNI demo mungkin nggak tahu lebih banyak dari ribuan demo di Amerika tentang tarif gitu loh. Karena di setiap kota, Nah, terus ada analis ketika itu demo undang-undang TNI Nggak ada lagi isu adili Jokowi. Isu adili Jokowi.
Terus disimpulkan sendiri sama Gus Saya yang nggak- katanya saya kesimpulannya. nggak menyimpulkan, Tejo. saya nanya. Saya nggak menyimpulkan, Dan saya dijawab. nanya. Jadi menurut Mbak Tejo, itu loh maksudku. Jadi pecah kongsi. Cakong sih. Makanya yang jadi pertemuan pertanyaan, itu, jadi pertanyaan berikutnya, kenapa Mbak Tejo bahagia banget? iya, ketawanya kenceng Kenceng sekali. banget kalau Jokowi pecah kongsi sama Prabowo. Dalang-dalang itu umumnya. Juga no Peter pun. Petro. Udah semua, aku Petro, ambil ya. Petro yang mirip. Satu aja. Ah ini. Aku ambil sekalian lah. Satu aja. Oke, silakan. Semar. Ya, Petro. Bukan, ini Bagong. Jenengku Petro, yo kantong bolong. Disebut kantong bolong sebab opo sing mlebu nang kiwa metu nang tengen, opo sing mlebu nang cangkemku metu maneh nang silku. Dalang nang dindi wae, termasuk Romo Kuntoro almarhum di Jogja. Ada Romo Kuntoro, dosen Sanata Dharma. Iya, sadar. Itu guruku juga. Dia kemana-mana Pak Petro. Dalang itu paling seneng. Banyak lakon dia seneng, dalang kawin-kawinan seneng, Abimanyu kawin, Arjuna kawin. Tapi yang paling seneng kalau sudah membawakan Baroto Yudo, Joyo Binangun. Artinya? Rame. Oke. Rame. Artinya menurut Mbak Tejo ke depan Bakal rame. bakal rame. Lebih seru? Lebih seru? Tapi katanya hanya 2 partai kader di Indonesia itu yang saya dengar. Adalah? PKS, jadi kader berarti, dan PDI. Artinya kalau makin rame akan berhadapan dengan kader-kader PDIP sekarang itu. Oke. Pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Kalau tadi Mbah Tejo sempat mengilustrasikan Jokowi seperti Petro, kalau Prabowo menurut Mbah Tejo dalam dunia pewayangan mana yang menurut Mbah Tejo Saya pernah mendekati melukis Pak karakter? Prabowo. Kalau nggak salah Fadlizon pernah lihat. Tapi belum aku serahkan. Lukisan lama banget. Saya melukis Prabowo itu sebagai Sitija. Sitija itu Boma Narakasura, anaknya Kresna. Orangnya sangar, ininya kayak Bima gitu, tapi terlalu naif, sehingga gampang dibohongi. Oke. Terlalu naif atau polos? Terlalu naif, terlalu naif. Mungkin kayak yang tadi itu Cynthia, Siapa bukan yang aku ngomong, kepribadian mendua itu loh. Oh, Jadi bipolar. dia bipolar, dia bisa sangat benci sama Ya. itu, tapi pada sisi lain sangat Cinta. makanya Dan tergantung. menurut Mbah Tejo, Prabowo relate atau dekat dengan karakter itu. Menurutku ya, masih apalagi dia pernah ngomong, bukan dia sendiri yang ngomong, tapi adiknya. Waktu dia masih belum pernah jadi presiden, bahkan untuk dapat 100 M aja, 100 M kecil loh bagi mereka, 100 miliar, itu susah hutang ke bank. Sebelum 2000 sebelum dia jadi presiden. Apa tadi Pak? Naif, gampang dibohongi. Orangnya jujur, Ah. sakti, dicintai sama Ibu Pertiwi, tapi naif. Naif itu kok maksudnya? Konteksnya Naif itu ya, merasa semuanya baik bukan padahal naif bisa itu bila kau mati, kau juga kau mati. juga mati. Itu kan naif. band. Loh, artinya nek kowe mati, aku melu mati tak belani, gitu loh. Ada relate dong. Jadi Relate. pertanyaannya, Tapi naif. Oke. Prabowo itu naif sama siapa? Kalau Prabowo ingin mati, ketika yang lain mati. Atau tadi Pak bilang lugu, jujur, Aku nggak tahu. Tapi mudah. Mesti kalian mesti wawancara Sutioso, mesti wawancara Luhut, mesti wawancara karena kita pernah orang sipil. Ini orang militer loh. Di sipil itu hampir jarang banget ada utang piutang nyawa loh. Jarang kan di sipil. Kalau di Iya. militer siapa tahu itu ada terjadi di Timur Timur. Siapa tahu. Pak Bapak punya ke Hendro Priyono, mungkin bagus juga. Karena militer itu pasti berkelindang utang nyawa. Ya. utang nyawa di militer. Kalau di sipil,
Tentang politik. Oh, tentang politik. Ketemu lagi di Lanturan edisi berikutnya. Terima kasih Thank you, Pak. Mbak Tejo, Siap. thank you. Sorry. Seru banget, sampai tumpah-tumpah. Aku langsung ya.